Insaf, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam Insaf, Inspirasi Sabda. Hari ini Jumat 12 April 2024. Hari ini adalah hari biasa Pekan Paskah yang kedua, dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang cukup panjang, tetapi kisahnya adalah kisah yang tidak asing untuk kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama. Pada hari ini Yesus dikisahkan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan juga anak-anak tentu saja. Tetapi dalam kisah itu saya tertarik dengan satu hal yang dilakukan oleh anak kecil itu. Tadi Andreas mengatakan kepada mereka, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tentu ketika kita berbicara 5.000 orang itu baru laki-laki saja, belum ditambah dengan wanita dan anak-anak. Tentu bisa jadi jumlahnya bisa 2 kali lipat dari 5.000 itu. Lalu si anak ini hanya memiliki 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Mungkin dalam kacamata manusiawi lalu itu tidak ada artinya karena hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi bagi Tuhan dan di tangan Tuhan, tidak ada satu hal pun yang mustahil. Nyatanya, 5 roti dan 2 ikan itu pun kemudian diberkatinya dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dikatakan tadi sampai ada sisa berbakul-bakul. Ini berarti mari kita belajar untuk meneladan seperti apa yang dilakukan oleh anak kecil itu. Ia memberikan apa yang ia punya bagi kepentingan banyak orang, demi keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Ketika kita belajar untuk berbagi, mari tidak melihat apa yang saya berikan, tetapi bagaimana niat, motivasi dalam diri saya untuk berbagi itu sendiri. Maka menurut saya tidak penting apa yang kita bagikan, tetapi justru semangatnya itu sendiri yang menjadi penting. Dan nyata-nyatanya ketika kita serahkan segala sesuatunya di dalam Tuhan, segalanya menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Maka mari kita mohon rahmat supaya kita juga dibantu
untuk memiliki semangat berbagi mulai dari dalam diri kita masing-masing untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya, berkah dalam.